Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah Ibu senang banget hari ini kita bisa berkumpul lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam bersama Ibu. Ibu juga senang banget kalian udah kasih-kasih banget hadirnya, udah rapi-rapi, cantik-cantik dan ganteng-ganteng buat mengikuti sekolah hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang puasa, ya kan? Nah, sesuai yang Ibu bilang kemarin, materi hari ini itu tentang akhlak terpuji atau sifat terpuji. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang akhlak terpuji? Karena kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi harus memiliki akhlak yang mulia, harus memiliki sifat yang terpuji supaya hidup kita itu tenang, nyaman, dan bermanfaat untuk orang lain. Coba bayangin, misalnya di dunia ini semuanya orang baik, semuanya orang terpuji, gak ada yang jahat, alangkah menyenangkannya kan? Gak ada yang jahat, gak ada yang melakukan keburukan, pasti hidup itu bakal serasa di surga. Betul apa betul? Betul. Nah, karena itu di pelajaran hari ini kita mempelajari tentang akhlak terpuji supaya kita tahu, oh ternyata akhlak terpuji itu seperti ini, kita harus seperti ini, kita harus berusaha seperti ini supaya hidup kita lebih baik terus ke depannya. Nah, 5 sifat terpuji yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama qanaah, yang kedua sabar, yang ketiga tawakal, yang keempat ikhtiar, dan yang kelima syukur. Nah, mungkin kita nggak asing nih sama sabar, sama syukur. Mungkin kita nggak asing, kayak kita sering banget misalnya ada orang yang marah-marah, pasti kita bilang sabar, kayak gitu. Terus misalnya orang habis dikasih sesuatu sama orang, pasti kita juga mengingatkan jangan lupa bersyukur, kayak gitu. Kita pasti nggak asing sama dua kalimat ini, sabar dan syukur. Tapi kita masih asing nih sama yang lain, yaitu qanaah, tawakal, dan ikhtiar. Nah, hari ini kita akan mempelajari semua itu. Oke, siap ya anak-anak? Siap, Bu. Nah, pinter. Kita ke materi yang pertama, yaitu tentang tawakal. Siapa yang tahu tawakal? Belum ada yang tahu ya? Belum, Bu. Nah, tawakal itu awal mulanya dari bahasa Arab yang artinya menyerahkan. Artinya menyerahkan. Nah, menurut istilah, tawakal itu menyerahkan, mewakilkan segala urusannya kepada pihak lain, yaitu di sini konteksnya kepada Allah. Jadi kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Nah, tujuannya itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, dan menghindari kemudaratan. Kok gitu sih, Bu? Nah, tujuan dari tawakal itu Nah, sikap tawakal itu salah satunya itu seperti ini. Yang pertama, yakin bahwa Allah itu penguasa alam semesta. Dan yang kedua, tahu keutamaan tawakal. Nah, keutamaan tawakal itu contohnya kita itu jadi nggak resah, kita nggak gelisah. Misalnya gini, aduh kita mau ujian nih, kita pasti resah kayak, duh takut nggak bisa jawab soal, takut nilainya jelek, takut bla 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 segala macam. Kita pasti pernah merasakan takut kan? Nah, kalau kita mau tawakal sama Allah, insya Allah rasa takut itu hilang. Soalnya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita bilang gini, ya Allah, saya udah belajar, saya udah berusaha semaksimal mungkin, saya pasrahkan semua ini kepada Engkau. Nah, karena kita percaya sama Allah, kita serahin semuanya ke Allah, jadi kita udah gak gelisah, kita berusaha semaksimal mungkin, lalu kita tunggu hasil yang akan diberikan oleh Allah. Nah, sikap tawakal yang keempat itu menyadari
menyadari bahwa manusia itu banyak kurangnya. Kita pasti menyadari betul kan bahwa manusia itu banyak banget kurangnya dibanding Allah, bahkan dibanding Nabi kita tuh kalah jauh gitu. Kayak nggak semua permasalahan bisa kita kendalikan. Betul tidak? Tidak semua masalah bisa kita kendalikan. Karena itu kita harus mempunyai sikap tawakal kepada Allah. Nah, contoh perbuatan tawakal itu dulu dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim. Waktu itu udah ada yang tahu ceritanya kan? Waktu itu Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu raja yang tidak beriman, raja yang jahat dan kafir. Nah, saat itu Nabi Ibrahim dibakar. Kalian bayangin aja, orang kalau dibakar pasti takut kan? Pasti panik, kayak aduh pasti bakal panas banget, pasti bakal sakit banget. Nah, karena Nabi Ibrahim itu percaya sama Allah, karena Nabi Ibrahim itu tawakal sama Allah, Nabi Ibrahim berdoa, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukup bagimu, aku serahkan semuanya padamu. Nah, karena Nabi Ibrahim tawakal sama Allah, Allah menolong Nabi Ibrahim. Allah membuat api itu terasa dingin. Padahal kalau dipikir pakai logika, masa sih api bisa dingin? Ya kan? Tapi karena Nabi Ibrahim tawakal sama Allah, maka Allah menjadikan api tersebut dingin sebagai mukjizatnya Nabi Ibrahim. Nah, sama halnya kayak kita, misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah berusaha iman semaksimal mungkin dengan Allah, ketika kita diberi cobaan, ketika kita diberi ujian, lalu kita bertawakal sama Allah, insya Allah hasilnya manis dan baik. Oke anak-anak? Diingat-ingat ya sikap itu, supaya ketika kita menghadapi permasalahan, kita bisa tawakal kepada Allah. Semangat kan anak-anak? Masih, Bu. Nah, kita lanjut ke sikap terpuji yang kedua, yaitu ikhtiar. Mungkin kita nggak asing sih sama kata ikhtiar. Sering muncul kata ikhtiar dalam beberapa situasi. Misal ada orang yang bekerja, iya saya sedang berikhtiar kepada Allah, bla 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 bla. Kita mungkin pernah dengar seperti itu kan? Nah, apa sih arti dari ikhtiar? Ikhtiar itu asalnya dari bahasa Arab yang artinya memilih. Jadi ikhtiar itu artinya memilih, dan menurut istilah, ikhtiar adalah usaha seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Nah, contoh nih, kita pengen punya uang. Nah, kita berikhtiar, kita memilih untuk bekerja supaya mendapatkan uang. Kita memilih bekerja, kita berusaha bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, sebagai siswa, kita juga misalnya kita pengen pinter, kita pengen ranking 1. Nah, sebagai seorang siswa kita juga bisa berikhtiar, kita bisa memilih untuk rajin belajar supaya cepat pintar, supaya bisa ranking 1. Nah, itu yang disebut dengan ikhtiar. Berarti ikhtiar itu penting atau tidak? Penting, Bu. Nah, benar, ikhtiar itu penting. Orang yang sukses pasti orang yang berikhtiar terus-menerus. Nah, hikmah dari tawakal dan ikhtiar itu yang pertama, menghilangkan rasa malas. Nah, karena kita memilih untuk berusaha, karena kita memilih ingin sukses, maka kita pasti nggak mau bermalas-malasan. Karena Allah tidak akan menolong hambanya yang suka bermalas-malasan. Misalnya gini, hambanya pengen kaya, hambanya pengen punya uang banyak, tapi hamba itu malas bekerja, kan nggak mungkin Allah ngasih duit langsung diturunin dari langit kan? Nggak mungkin, pasti hamba itu juga harus berusaha, harus mempunyai pekerjaan, berusaha mencari pekerjaan, lalu Allah memberinya rezeki dari jalan itu. Nah, sebagai siswa juga kita nggak mungkin kan kayak cuma berdoa, ya Allah aku pengen pandai terus tidur, besok-besok bangun-bangun langsung ranking 1, kan nggak mungkin. Harus ada usahanya, usaha dari kita dan kehendak dari Allah, itu penting. Makanya tawakal, ikhtiar, dan doa itu penting. Itu 3 kesatu-satuan yang nggak boleh dilepaskan. Lalu yang kedua itu menumbuhkan harapan baru. Nah, misalnya gini, kita penting ya untuk percaya diri sendiri, kita penting untuk percaya diri sendiri, tapi kita juga nggak boleh melupakan Allah. Kita boleh berharap pada diri kita sendiri, tapi juga tidak boleh lupa untuk berharap pada Allah. Nah, orang yang mempunyai agama
dia tuh nggak akan kehabisan harapan. Beda lagi dengan orang yang nggak punya agama, dia tuh benar-benar berdiri dengan dirinya sendiri, mempunyai harapan dari dirinya sendiri. Dia nggak memiliki harapan kepada siapapun. Beda dengan kita memiliki Allah sebagai harapan kita. Kita bisa berdoa setiap hari, bisa memohon setiap hari, dan Allah bisa menolong kita juga. Nah, yang ketiga itu meninggikan derajat kita kepada Allah. Allah itu suka terhadap orang yang mau tawakal. Allah itu suka kepada orang yang mau ikhtiar. Nah gitu. Paham ya anak-anak? Jadi kita nggak boleh lupa untuk berikhtiar dan bertawakal. Mulai dari kecil, mulai dari kita masih duduk di bangku sekolah sampai kita dewasa nanti. Karena masalah juga pasti akan satu persatu datang dan kita wajib dan kita masalah itu pasti datang terus, masalah pasti dan kita bisa menghadapi. Nah, masalah kan pasti satu persatu datang. Nah, karena kita udah tahu keutamaan tawakal dan ikhtiar, jadi kita bisa menghadapi masalah kita dengan baik. Oke, anak-anak? Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Nah, kita lanjut ke sifat yang terpuji yang keempat, yaitu syukur. Kita udah nggak asing nih sama kalimat syukur. Ketika kita dapat kebahagiaan, pasti kita merasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur banget, kayak gitu. Iya apa enggak? Iya, Bu. Kita udah nggak asing ya sama kata syukur. Jadi syukur itu adalah sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Syukur itu artinya sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Nah, menurut istilah, syukur itu memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan berserah diri hanya pada Allah. Nah, syukur itu berarti tanda terima kasih kita. Tanda terima kasih kita kepada Allah. Jadi gini, misal kita diberi kebaikan, kita diberi kenikmatan, kita diberi sesuatu yang bikin kita senang, otomatis kita pasti punya rasa terima kasih, ya enggak? Iya, otomatis kita bakal menganggap orang itu baik banget, dan otomatis kita akan memuji orang tersebut. Ya Allah, aku habis dikasih ini, orang itu baik sekali, kayak gitu. Terus misalnya kita habis dikasih kenikmatan sama Allah, ya Allah, engkau sangat baik, saya sangat bahagia, dan lain-lain sebagainya. Itu contoh dari syukur. Jadi perasaan terima kasih untuk Allah. Nah, bersyukur itu dibagi jadi 3. Bersyukur dengan lisan, contohnya mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat pujian untuk Allah, karena artinya segala puji bagi Allah. Nah, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita wajib bersyukur dengan ucapan syukur alhamdulillah. Oke ya anak-anak? Kalau kita nggak mengucapkan alhamdulillah, berarti kita tuh kufur sama nikmat Allah. Padahal Allah sudah baik hati ngasih kepada kita kebaikan tersebut. Kok kita nggak mau syukur kepada Allah, itu berarti kita kufur sama Allah. Nanti Allah nggak mau ngasih kenikmatan kepada kita lagi. Sama seperti manusia, misal gini. Misal Mbak Bunga nih dikasih permen sama Mbak Riksa. Mbak Bunga mengucapkan syukur, terima kasih Mbak Riksa, aku suka banget nih sama permennya, kayak gitu. Pasti Mbak Riksa senang ya kan? Pasti Mbak Riksa senang. Oh, Bunga senang aku kasih permen. Jadi hari-hari berikutnya kalau Mbak Riksa punya permen, Mbak Riksa juga mau tuh ngasih lagi ke Mbak Bunga. Beda halnya kalau Mbak Bunga dikasih permen, tapi Mbak Bunga nggak bersyukur, kayak langsung ambil aja langsung dimakan. Mbak Riksa pasti sedih, kayak ya Allah, aku udah ngasih permen kok dia nggak mau syukur sih, kayak gitu. Pasti bakal bertanya-tanya, ya kan? Jadi syukur itu penting, dan syukur itu termasuk dalam sopan santun. Jadi kalau kita habis diberi sesuatu apapun itu sama orang lain, kita harus bersyukur dan berterima kasih. Syukur-syukur kita bisa membalasnya.
Nah, yang kedua bersyukur dengan hati. Nah, bersyukur dengan hati itu, bersyukur dalam hati itu meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Baik, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu bisa mengendalikan semuanya, Allah bisa memberikan semuanya. Nah, kita meyakini Allah di dalam hati kita, Allah itu Maha Perkasa. Nah, itu contoh bersyukur dalam hati. Lalu yang ketiga itu bersyukur dengan anggota badan. Nah, bersyukur dengan anggota badan itu contohnya kayak gini. Misalnya kita dikasih tubuh yang sehat, kita dikasih anggota gerak yang lengkap, kita dikasih tangan yang bisa bergerak, dikasih kaki yang bisa berjalan. Nah, kita menggunakan semua anggota badan kita untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah. Enggak yang buat kejahatan. Misal kita dikasih tangan nih, udah tangannya bagus, berfungsi dengan baik, bisa bergerak, nggak cepet capek, bertenaga. Nah, malah kita gunakan tangan ini untuk mencuri. Itu bukan tanda syukur dengan anggota badan. Malah itu perbuatan kejahatan dan sangat dibenci oleh Allah. Nah, misalnya kita nggak diberi anggota tubuh yang lengkap atau nggak diberi anggota tubuh yang sehat, ya itu namanya cobaan. Tapi kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap mencari jalannya syukur, karena misalnya ada orang yang nggak punya kaki, memang menyedihkan, tapi kita harus tetap mencari jalannya syukur. Kayak, oh saya masih punya tangan, saya bersyukur masih bisa hidup, saya bersyukur masih mempunyai ini dan sebagainya. Oke? Karena kalau kita mau syukur, kita itu harus sering-sering melihat ke bawah. Kayak banyak orang yang masih di bawah kita, masih ada orang yang nggak bisa sekolah, nggak bisa makan enak. Kita harus melihat semuanya supaya kita bisa lebih bersyukur. Jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, wah orang kaya itu enak banget, bisa naik mobil, bisa makan enak setiap hari. Kalau kita melihatnya ke atas, kita nggak bakal bisa syukur. Malah kita jatuhnya mengeluh. Kita ke materi yang terakhir, sifat terpuji yang kelima, yaitu qanaah. Mungkin kita masih asing nih sama kalimat qanaah. Qanaah itu artinya menerima keputusan Allah dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah dan tetap berusaha sampai batas maksimal. Nah, qanaah itu mirip-mirip sama tawakal. Nah, jadi qanaah itu kita berusaha, kita berikhtiar semaksimal mungkin, kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi pas kita udah dikasih hasilnya sama Allah, kita itu puas, kita itu tidak mengeluh, kita itu menerima. Walaupun mungkin hasilnya nggak sesuai yang kita inginkan, tapi kita tetap berusaha tidak mengeluh. Kita merasa puas dengan hasil yang diberikan oleh Allah. Itu namanya qanaah. Nah, kita untuk mencapai qanaah dibutuhkan sabar, dibutuhkan syukur, dibutuhkan tawakal. Jadi kelima sifat yang tadi Ibu jelaskan itu berhubungan. Nah, kalau kita memiliki semua sifat ini, maka hidup kita itu akan nyaman, tenang, tentram, tidak stres. Karena kita santai menjalaninya. Kita tahu, oh kalau ada cobaan kita harus bersabar, kalau ada kenikmatan kita harus bersyukur, kayak gitu. Nah, contoh dari sifat qanaah itu yang pertama, menerima setiap rezeki dari Allah. Misalnya kita dikasih rezeki hari ini 100.000. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah saya dapat uang 100.000. Walaupun mungkin kebutuhan kita lebih dari 100.000, kita tetap sabar. Oh ya Allah, gak apa-apa, 100.000 cukup bagi saya, insya Allah nanti ada rezeki lagi. Nah, itu merupakan contoh dari sikap qanaah. Jadi kita merasa puas dengan hasil yang Allah berikan, tapi kita tidak patah semangat, kita tetap berusaha. Kayak gitu. Kita dibarengi dengan optimis dan husnudzon. Lalu sifat qanaah yang kedua itu berpikir positif. Nah, kayak tadi, misal kita udah berikhtiar, kita udah berusaha, lalu kita bertawakal, kita menyerahkan semuanya kepada Allah, lalu kita berqanaah, mendapat hasilnya, tapi kita tetap berpikir positif, tidak berpikir negatif. Karena ada dalil yang mengatakan Allah itu
sama prasangka hambanya. Jadi kalau kita berpikiran yang baik-baik, insya Allah akan memberikan kita yang baik-baik. Tapi kalau pikiran kita yang buruk-buruk, Allah mungkin akan memberi kita hal yang buruk-buruk. Karena apa? Karena studi penelitian juga mengatakan, misalnya kita berpikiran positif, misalnya di otak kita tuh kita memikirkan hal yang positif, misal nilai matematika saya nanti bakal bagus, otomatis kita mensugesti ke tubuh kita bahwa kita pengen nilai matematika yang bagus, otomatis otak kita bakal bekerja untuk mengerjakan matematika dan hasilnya pun insya Allah bagus. Jadi kita harus tetap berpikiran positif, karena kalau berpikiran negatif itu hasilnya juga jelek kayak gitu. Kalau kita udah berpikiran negatif, pasti kita nggak bisa sabar dan kita nggak bisa syukur dan otomatis kita nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu sifat qanaah yang ketiga, contohnya menerima ujian, cobaan, dan kegagalan dengan lapang dada. Nah, ujian, cobaan, kegagalan itu bukan akhir. Itu tuh hanya sedikit lubang yang kita alami di jalan. Jadi kegagalan itu bukan akhir, karena kalau kita gagal, kita jatuh, kita itu bisa bangkit lagi dan kita bisa melanjutkan perjalanan kita ke depan. Jadi kalau misalnya anak-anak dapat nilai jelek nih, jangan bersedih lama-lama, karena dengan kegagalan tersebut kita tahu, oh nilai saya jelek matematika karena saya nggak paham perkalian. Jadi setelah ini kita belajar perkalian lebih giat lagi dan ulangan selanjutnya pasti nilai kita akan meningkat karena kita tahu kesalahan kita sebelumnya itu apa. Nah, oke, pelajaran kita tentang sifat terpuji sudah selesai. Anak-anak harap diingat ya, tentang sifat terpujinya itu apa aja, artinya apa aja, karena akan keluar di ujian. Dan jangan lupa untuk dipraktekkan ke kehidupan sehari-hari. Nah, pelajaran hari ini tuh cukup sekian. Besok kita minggu depan akan mempelajari tentang kebalikannya sifat terpuji, yaitu sifat tercela. Sifat tercela. Nah, Ibu juga punya PR buat kalian, kerjakan halaman 30 halaman tentang sifat terpuji. Oke? Nah, terima kasih atas kesemangatannya anak-anak dalam mengikuti sekolah ini. Ibu juga minta maaf apabila Ibu ada salahnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.